Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, I'm Fiolita Amanda and I'm going to help you to learn English. Before going to the study, I wanna ask to you. Teman-teman udah pada tahu belum? Apa sih fokus kita dalam chapter kali ini? Nah, fokus kita pada chapter kali ini adalah membahas recount text. Apa sih recount text itu? Recount text merupakan suatu teks yang menjelaskan suatu cerita, aksi, dan juga aktivitas dengan tujuan untuk menghibur, sekaligus memberikan informasi terhadap pembaca. Dapat diartikan juga sebagai sebuah teks yang menceritakan ulang, kejadian, atau pengalaman yang ada di masa lampau. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis recount text. Dalam recount text ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada personal recount. Personal recount ini fungsinya untuk menjelaskan pengalaman pribadi dari si penulis tersebut. Sebagai contoh, pengalamannya saat liburan atau pengalamannya saat bertemu dengan idol. Dua, ada factual recount untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar berlangsung. Sebagai contoh, laporan ilmiah. Yang ketiga, ada imaginative. Imaginatif ini adalah untuk menyajikan suatu kisah, suatu cerita imajinatif yang akan dituangkan ke dalam sebuah cerita peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. 4, ada historical recount, menceritakan mengenai sejarah, baik itu tempat bersejarah, peristiwa bersejarah, hingga benda bersejarah. Nah, yang selanjutnya ada parts of recount text. Dalam menulis recount text, yang harus diperhatikan adalah bagian-bagian yang ada di dalam recount text tersebut. Nah, bagian yang pertama ada orientation atau pembuka. Nah, dalam orientation ini berisi tentang informasi mengenai latar belakang yang dibutuhkan untuk dapat memahami sebuah teks, seperti siapa yang terlibat, di mana hal itu terjadi, serta kapan hal itu berlangsung. Yang kedua adalah tahapan event atau isi. Nah, dalam event ini berisi tentang kejadian yang berlangsung atau serangkaian acara yang kemudian disusun dengan urutan kronologis. Misal, in the first day, I went to the next day or in the last day, seperti itu. Nah, yang ketiga ada reorientation atau penutup. Di dalam tahapan terakhir ini adalah tahapan dari pengenalan yang ada pada tahap pertama. Pengulangan ini akan dirangkum seluruh peristiwa yang diceritakan. Kalian dapat menulis opini atau komentar kepada peristiwa yang telah terjadi tadi. Dan selanjutnya ada language features of recount text atau unsur kebahasaan yang ada dalam recount text. Yang pertama ada introducing personal participant. Nah, introducing personal participant ini untuk menjelaskan siapa yang melakukan suatu peristiwa. Contohnya, I, we, my family, and etc. Yang kedua ada using chronological connection atau menggunakan kata hubung kronologi, misalnya then, first, second, or after that, and etc. Dan yang ketiga, using simple tense. Kenapa past tense? Karena kita menceritakan suatu hal yang sudah terjadi. Dan selanjutnya ada rumus sederhana dari past tense. Rumus sederhananya adalah subject plus verb to atau subject plus verb yang kedua. Contohnya, I went to school yesterday. I di sini sebagai subjek, went sebagai verb 2 dari go. Dan yesterday ini adalah sebagai komplement atau pelengkap dalam unsur time signal. Go di sini adalah irregular verb atau kata kerja yang beraturan karena di verb pertamanya go,
diubah menjadi verb 2 menjadi went, dan verb ketiganya adalah gone. Irregular, tidak beraturan. Contoh selanjutnya ada we stayed in a beautiful hotel. We sebagai subjek, stayed itu sebagai verb 2 dari stay, dan in a beautiful hotel adalah sebagai complement dalam unsur place. Nah, stay di sini adalah regular verb karena kata kerjanya yang beraturan. Di verb pertama ada stay, di verb kedua ada stayed, dan di verb ketiga juga sama ada stay. Dan selanjutnya ada how to write simple past tense. Gimana kalau kita mau menuliskan simple past tense dalam recount text? Yang perlu diperhatikan adalah susunan kalimatnya, susunan grammarnya. Nah, kalau teman-teman mau menuliskan kalimat positif, maka gunakan rumus subject plus verb to dan plus complement. Contohnya, Sinta drank milk last night. Sinta sebagai subjek, drank sebagai verb 2 dari drink, dan complementnya adalah milk last night. Kalau teman-teman ingin menuliskan kalimat negatif, maka gunakan rumus subject plus did not plus verb 1 dan plus complement. Kenapa verb 1? Bukan verb 2 karena di depannya sudah ada did not. Jadi gunakan verb 1. Contohnya sebagai berikut. Sinta didn't drink last night. Sinta sebagai subjek, lalu ada did not dan drink sebagai verb 1 dan last night sebagai complement. Nah, bagaimana kalau teman-teman ingin menuliskan kalimat tanya atau kalimat interrogatif? Teman-teman bisa menggunakan rumus did plus subject plus verb 1 plus complement and plus question mark atau tanda tanya. Contohnya seperti ini. Did Sinta drink milk last night? Apakah Sinta meminum susu semalam? Did Sinta sebagai subjek, verb 1-nya ada drink, lalu ada complement milk last night, dan tidak lupa menggunakan question mark di terakhir. Dan itu tadi penjelasan tentang recount text. Selanjutnya untuk mengukur pemahaman teman-teman semua, silahkan jawab soal yang ada di bawah ini. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan recount text? Soal yang kedua, jenis recount text apa yang digunakan untuk menceritakan pengalaman pribadi? Yang ketiga, apa saja bagian yang terdapat pada recount text? Yang keempat, berikan contoh dan dari chronological connection. Yang kelima, apa bentuk verb 2 dari left? Yang keenam, apa rumus past tense untuk bentuk kalimat negatif? Berikan contohnya. Itu dia tadi penjelasan tentang recount text. Bagaimana teman-teman? Sejauh ini sudah pahamkah tentang recount text dan bagaimana cara penulisnya? Thanks for your attention. Stay healthy and study hard. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.